Kita mulai pelaksanaan perlombaan FISMA, Festival Ilmiah dan Sains Ma'had, bidang pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Sukoharjo dalam rangka menyambut Haul Majmu' pendiri pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Sukoharjo memasuki babak final. Sebelum kita mulai, kita akan membacakan tata tertib babak final ini. Babak final diikuti oleh 4 kelompok terbaik dari masing-masing babak semifinal untuk diuji secara terbuka melalui mekanisme 1. Finalis adalah 4 kelompok yang lolos pada babak semifinal. 2. Masing-masing kelompok mengambil nomor undian yang sekaligus menjadi nomor paket soal. Yang ketiga, peserta diberikan kesempatan menjawab soal dalam waktu maksimal 2 menit setiap soalnya. Yang keempat, apabila peserta yang berkewajiban menjawab pertanyaan tidak dapat menjawab, maka pertanyaan dilemparkan ke peserta di sebelah kirinya sebanyak 2 kali. Kelima, setelah peserta menjawab soal paket 5 soal dengan nilai bervariasi dari 10 sampai dengan 200. Keenam, peserta akan memperebutkan soal cepat tepat sebanyak 12 soal dengan cara menekan tombol terlebih dahulu dan jangan dilepas sebelum dipersilahkan menjawab dengan nilai 200 dan jika salah dikurangi 50. Apabila terjadi nilai peserta yang sama, maka diberikan tambahan 3 pertanyaan rebutan. Kedelapan, juara 1, 2, dan 3 adalah finalis dengan nilai terbanyak 1 sampai 3. Kesembilan, para juara ini nanti akan berhak memperoleh hadiah berupa piala, sertifikat, dan uang tabanas masing-masing juara sebesar 1 juta juara 1, yang kedua 750 dan yang ketiga 500.000. Demikian tata tertib babak final. Inilah peserta final dari utusan pertama dari SMA Ibrahimi 2. SMA Ibrahimi 2. Nomor undi kedua Mahadul Quran. Nomor undi ketiga Madrasah Sanawiyah Putri. Dan nomor undi yang keempat Madrasah Aliyah. Kami persilahkan Dewan Juri untuk memimpin jalannya perlombaan ini. Baik, terima kasih. Selamat kepada 4 kelompok yang menjadi finalis Mafahim 4 masaih ini. Saya mulai dari kelompok 1 paling barat SMA Ibrahimi 2. Ya. Jadi bedanya dengan babak semifinal tadi, soal paket ini nanti juga bisa dilempar. Jadi apabila kelompok 1 tidak mampu menjawab, maka soal akan dilempar pada 2 kelompok di sebelahnya, tidak ke kelompok 3. Begitu juga nanti ketika soal untuk kelompok 2 akan dilempar pada kelompok 2 dan 3. Paham ya? Oke, baik. Pertanyaan paket ini kalau tadi ada 7, sekarang cukup 5. Tapi mungkin tingkat kesulitannya berbeda. Pertanyaan pertama. Sebelum hijrah ke Pulau Jawa, Kiai Haji Raden Samsul Arifin sempat tinggal dan membantu pendidikan di salah satu pesantren di Kabupaten Sumeneb. Pesantren apakah yang dimaksud? Untuk kelompok 1. Lima,
4. Bismillahirrahmanirrahim. Di Pondok Pesantren Anukoya. Anukoya Gulu-Gulu. Ya. Oke, 100. Soal kedua. Dari pengalamannya menimba ilmu di beberapa pesantren, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin secara terang-terangan mengakui kecintaannya yang sangat luar biasa kepada dua orang sosok kiai idolanya. Siapakah nama kedua tokoh tersebut? Lima. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Ali Maksum. 4. 3. 2. Kelompok 2. 5. 4. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Syekhona Khalil Bangkalan sama Kiai Haji Hashim Asy'ari. 100. Kelompok 2. Soal ketiga untuk kelompok pertama. Nama Ahmad Fawaid merupakan nama pemberian dari siapa? Kelompok 1. 3, 5, 4, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Said Muhammad. Kelompok 2. 5, 4, 3, 2. Tadi disebutkan di babak sebelumnya bahwa nama pertama Kiai Ahmad Fawaid adalah Kamiluddin. Siapa yang memberi nama Ahmad Fawaid? Kelompok 3. 5, 4, 3, 2, 1. Penonton ada yang tahu? Pemberian kakak perempuannya, Nyai Zainiyah As'ad. Soal keempat untuk kelompok 1. Di lembaga manakah Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi menyelesaikan pendidikan SLTP formalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Ya, lembaganya? MAK. Iya, Madra. Enggak, MAK. Apa sih? Ya, 50 untuk kelompok 1. Jadi yang ditanyakan SLTP bukan SLTA. Pada tahun berapakah Kiai Haji Raden Samsul Arifin hijrah ke Pulau Jawa dan membabat hutan untuk mendirikan pesantren? Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 1908. 100 untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Siapakah nama konsulat Belanda yang sering berkunjung kepada Kiai Haji Raden Samsul Arifin di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo? Lima, 4,
3, 2, kelompok 3. Hamid Kuno. Siapa? Hamid Kuno. Kelompok 4. Van der Plas. Ya, 100 untuk kelompok 3. Kelompok 4. Sorry. Pertanyaan kedua untuk kelompok 2. Sebutkan dawuh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin yang berharap santri dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dawuh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin yang berharap santrinya dapat membaca Al-Quran dengan baik. 5, 4, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap santri saya dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. 2. Kelompok 3. Saya ingin mempunyai santri yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bisa dilengkapi? Kelompok 4. Lima. Saya berharap santri saya dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan fasih dan benar. Mengapa? Agar di dalam dada kalian terdapat Al-Quran. Lalu bagaimana jika di dalam dada kalian tidak terdapat Al-Quran? Ya, 100 untuk kelompok 4. Pertanyaan ketiga. Ketiga untuk kelompok 2. Jelaskan prinsip politik yang dilakukan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Prinsip politik yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. 5, 4, 3, 2, kelompok 3. Kelompok 4. Prinsip politik yang dilakukan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah pada politik. Tidak benar. Soal keempat. Di pesantren manakah Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi menimba ilmu paling lama? Di Rusaifah Mekah. Ya, 100 untuk kelompok 2. Pertanyaan terakhir. Sebagai bentuk tanggung jawab politik, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad pernah melakukan aksi dalam rangka menuntut keadilan yang berlangsung selama 30 jam. Aksi apakah yang dimaksud? 5, 4, 3, 2, kelompok 3. Aksi demo untuk menurunkan jabatan Bupati Situbondo. Kelompok 4.
aksi demo dan menutup Jalan Pantura Situbondo. Ya, tidak ada yang betul. Aksinya menutup jalan tapi menuntut agar bupati diadili, bukan diturunkan. Oke. Diadili atas kasus korupsinya. Oke, untuk kelompok 2 selesai, sudah 5 ya. Selanjutnya kelompok 3. Semangat dulu, mana supporternya? Kelompok 3, pertanyaan pertama. Pasca wafatnya Kiai Haji Raden Samsul Arifin, secara administratif kepemimpinan pesantren dipasrahkan kepada Dewan Pengasuh. Mengingat pada saat itu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin masih berada dalam pengasingan. Siapakah nama-nama Dewan Pengasuh tersebut? Kelompok 3. Lima, 4, 3, 2. Kelompok 4. Kiai Ahmad Toha Mansya Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Nama-nama berarti bukan hanya satu nama. Siapa lagi? Kiai Hudori. Siapa lagi? Ya, 50 untuk kelompok 4. Ada satu lagi Kiai Nismadin atau sekarang Kiai Abdul Aziz. Jadi ada 3 guru senior yang dipasrai menjadi Dewan Pengasuh. Soal kedua untuk kelompok 3. Ada 3 kiprah dan peran hikmah pada umat yang diamanahkan oleh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin kepada para santrinya. Sebutkan 3 kiprah dan peran hikmah tersebut. Lima, 4, 3, 2, kelompok 4. Pendidikan Islam, dakwah melalui NU dan ekonomi masyarakat. 100 untuk kelompok 4. Pertanyaan ketiga. Sebagai salah satu bentuk kepedulian Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad terhadap anak-anak yatim piatu, beliau mendirikan Yayasan Panti Asuhan. Apa nama Yayasan Panti Asuhan tersebut? Lima, 4, 3, 2, kelompok 4. Kelompok 1. Asadiyah. Salah. Yayasan Panti Asuhan Al-Maimunah di Olian. Pertanyaan ke-4. Kelompok 3. Pada tahun 2015, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi bersama beberapa tokoh dzurriyyah para pendiri Nahdlatul Ulama menyelenggarakan halakoh napak tilas berdirinya NU
Apa tema dan agenda besar dari halakoh tersebut? Lima, 4, 3, 2, kelompok 4, kelompok 1. Temanya adalah mengembalikan NU kepada khitohnya. Soal terakhir untuk kelompok 5. Kelompok 3. Soal kelima untuk kelompok 3. Semangat kelompok 3. Sebutkan dawuh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin yang menggambarkan semangat juang dan kecintaan beliau kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kelompok 3. Dawuh Kiai As'ad yang menggambarkan semangat juang dan kecintaan beliau kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Santri saya yang keluar dari NU maka jangan berharap dengan saya di akhirat kelak. Kelompok 4. Engkok ria mulai dari dara, tolang, somsom, ria kapi noro NU. Ya, 100 untuk kelompok 4. Selanjutnya soal paket untuk kelompok 4. Tadi ada soal penting yang belum terjawab. Akan saya tanyakan ulang. Siapa tahu kelompok 4 bisa menjawab. Ini penting. Santri harus tahu semuanya. Pertanyaan pertama. Pelaksanaan Haul Majmu Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo berpedoman pada hari wafatnya Kiai Haji Raden Syamsul Arifin dalam hitungan kalender Hijriah. 27 Jumadil Akhir 1370 Hijriah. Iya, 100 kelompok 4. Penonton sudah tahu jawabannya? Soal kedua. Tadi juga ada yang belum terjawab. Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad memiliki saudara lain ayah satu ibu. Siapakah nama beliau? Lain ayah satu ibu. 5, 4, 3, 2, kelompok 1. Kelompok 2. Kiai Haji Mahfud Afifi. Jadi Nyai Zubaidah dinikahi Kiai As'ad itu statusnya janda beranak 1. Oke. Pertanyaan ketiga. Untuk menjalin persaudaraan antar santri dari berbagai pondok pesantren se-Kabupaten Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi memprakarsai lahirnya organisasi titik-titik. Lima, 4, 3, 2, kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Voksasi. Ya, 100 untuk kelompok 1.
Forum Komunikasi Santri Situbondo. Jadi santri Genggong, santri Sidogiri, santri Sukorjo, yang berasal dari Situbondo, ada forum komunikasi Voksasi. Soal keempat. Keberanian dan ketegasan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dalam menumpas PKI diakui oleh banyak kalangan. Di masa ini para tokoh memberi julukan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dengan sebutan keberanian dan ketegasan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dalam menumpas PKI diakui oleh banyak kalangan. Di masa ini para tokoh memberi julukan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dengan sebutan titik-titik. Singa podium. Kelompok 1. Singa putih. Kelompok 2. Pahlawan nasional. Kiai Sabil. Kiai Sabil. Jadi Kiai As'ad dalam menumpas PKI karena terkenal dengan keberaniannya dijuluki dengan Kiai Sabil. Soal terakhir untuk kelompok 4. Setelah kurang lebih 9 bulan memimpin pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi mempersunting Nyai Hajah Nursari As'adiyah. Tanggal berapakah hari pernikahan beliau? Lima, 4, Desember 2012. Desember 2012. Hari pernikahannya? Ya, tanggal berapa? Desember. Kelompok 1. Sabtu. Bukan, tanggalnya. 4. Tanggal 4 Desember. Kelompok 2. Mei 2013. Salah. Itu resepsinya. Tapi pernikahannya yang berlangsung di Makkah itu tanggal 27 Desember 2012. Ya, babak pertama selesai. Perolehan nilai sementara. Perolehan sementara SMA Ibrahimi 2 350, Mahadul Quran 200, Madrasah Sanawiyah masih telur, Madrasah Aliyah 550. Untuk sementara yang memimpin adalah Madrasah Aliyah dengan perolehan nilai 550. Akan dilanjutkan dengan babak tepat-tepat. Siapa yang cepat dan tepat maka memperoleh nilai sebesar 200. Jika salah akan dikurangi 50. Masih untung ya, masih untung karena 50. Jadi jawab saja, terutama yang masih telur. Jawab. Silakan, kami persilakan kembali kepada Dewan Juri. Baik, untuk babak rebutan menjawab soal, saya minta dicek belnya. Ya. Jadi harus dipahami bahwa kalau sudah ada yang mencet bel maka yang lain
nggak akan bunyi belnya ya. Oke, ini nanti ada soal rebutan, silahkan Anda rebutan untuk menjawab. Ada 12 soal ya, memang sengaja dibanyain biar rebutan ya. Ada 12 soal ya, punya kesempatan kalau 12 soal bisa direbut semuanya, 200 kali 12 langsung melejit ya. Semangatnya mana? Ayo. Oke. Baik, siap ya? Pertanyaan pertama. Tolong Dewan Juri dan panitia sambil dilihat lampu yang mana yang hidup duluan. Perhatikan soal pertama. Pemerintah kolonial Belanda sangat menghormati sosok Kiai Haji Raden Samsul Arifin sehingga dilarang ada letusan senjata di area sekitar pesantren Sukorjo yang dalam kebijakan Sukorjo disebut sebagai, silahkan kelompok 4. 5. Daerah suci. 200 untuk kelompok 4. Soal kedua. Sebutkan minimal 3 buah karya tulis Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Silakan kelompok 4. Kitab Risalah Tauhid, Risalah Tarikot, dan kitab Syair Madura. Ekonomi dalam Islam. 200 untuk kelompok 4. Ayo yang lain, semangat sis. Ini adalah pertanyaan yang tadi belum terjawab dengan benar. Ingat-ingat, tadi sudah ditanyakan, sekarang ditanyakan lagi. Rebutan. Dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, jabatan apa yang pernah diduduki oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad? Lima, 4, 3, 2, 1. Ternyata tidak ada yang berani. Jabatannya adalah A'wan Syuriah. Pertanyaan ketiga. Iya, 3 ya. Pertanyaan ketiga. Ingat-ingat, Dok. 3. 12 ya, harus ingat-ingat, ini susah. Pertanyaan ketiga. Ayo, jangan sampai loyo. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga jangan loyo. Anda jawab nggak akan bisa dikurangi. Paling minus. Ya. Pertanyaannya, sebagai bentuk ekspresi kecintaan terhadap kesenian,
Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid mendirikan marching band atau drum band? Silahkan. Kelompok 4. Anda sudah mencet bel, tidak akan saya lanjutkan. Drum band Al-Badar. Drum band Al-Badar atau marching band Al-Badar. 200. Pertanyaannya adalah apa nama marching band yang didirikan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad? Pertanyaan berikutnya. Pada usia berapakah Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi menjadi pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo? Silahkan. Pada usia? Ke-32. 32 apa? Tahun. Hari, bulan? Tahun. Tahun, ya. 200. Bingung saya, 32 apa ini? 32 bulan. Baik, pertanyaan ke-5. 5 ya. Siapakah orang yang menyarankan terhadap pergantian nama menjadi Ahmad Azaim Ibrahimi? Ya, kelompok 1. Kiai As'ad. Kiai Haji Raden As'ad. Kiai As'ad. As'ad siapa? Syamsul Arifin. Ya, 200 untuk kelompok 1. Ya, karena Kiai As'ad tidak hanya satu. Ya, harus jelas. Pertanyaan ke-6. Pada bulan Mei tahun 2019, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo di bawah kepemimpinan Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi menjadi tuan rumah penyelenggara kegiatan nasional yang diprakarsai oleh Hay'ah As-Sofwah Al-Malikiyah sebagai salah satu upaya membentengi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kegiatan bertaraf nasional apakah acara tersebut? Ya, kelompok 1. Lomba cerdas cermat mafahim As-Safa. Namanya? Lomba mafahim, Ustaz. Jawabannya tidak lengkap, 100 saja. Tapi jawabannya benar ya. Lomba mafahim, tapi ingat bahwa itu tidak hanya lomba mafahim, banyak lomba-lomba yang lain. Namanya OMNAS, Olimpiade Mafahim Nasional. Pertanyaan ke berapa? 7. Ya, 7. Ingat-ingat ya. Pertanyaan ke-7. Pada tahun yang sama, 2019, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim memberikan nama gedung di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo dengan nama Ahlul Bait dan Sahabat Nabi. Apa
nama gedung madrasah atau sekolah atau kampus yang oleh para santri dikenal dengan sebutan gedung Frozen. Silakan kelompok 3 harus bisa memecahkan telur. Gedung Sayyidina Fatimah Zahra. 200 untuk kelompok 3. Lumayan pecah telurnya. Semangat. Pertanyaan ke-8. Siapakah nama lengkap putri ketiga silakan kelompok 1. 5 Khadijah 4. Muradiah. Khadijah Muradiah. Khadijah Ummu Radiah. Pertanyaannya saya bacakan lengkap. Sebutkan atau siapakah nama lengkap putri ketiga Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. 200 untuk kelompok 1. Pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9. Siapakah? Ayo hati-hati. 1, 2, 3, 4. Nama ini ya. Siapakah nama pejabat dinas intelijen Jepang? Abdul Hamid Uno. Siapa? Abdul Hamid Uno. Tadi agak Uno. Abdul Hamid Uno. Ya. Ada yang bisa melengkapi? Penonton? Seratus saja. Ya, namanya betul. Intelijen Jepang yang datang ke pondok kita, ke Kiai Samsul adalah Abdul Hamid Nobuharu Ono. Nah, orang Jepang kan, bacanya harus begitu. Abdul Hamid Nobuharu Ono. Nah. Pertanyaan ke-10. Pertanyaan ke-10 ya. Apa nama gedung madrasah atau sekolah yang oleh para santri dikenal dengan sebutan gedung Malaya? Santri putri nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa jawab? Oke. Yang betul adalah gedung Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah. Malaya di mana? Ya. Pertanyaan ke-11. Ini mudah. Pada tanggal berapakah Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi tiba di Sukorejo setelah menuntut ilmu di Ma'had Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Rusaifah? Kalau perlu sebutkan sak harinya. Pas? Ya Allah. Pada hari Sabtu tanggal 22 Jumadil Awal
atau 14 April 2012. Pertanyaan terakhir. Ayo. Nah, ini biar kenal. Yang mudah sajalah, yang sering dilewati. Apa nama gedung madrasah atau sekolah yang berada di sebelah barat Perpustakaan Ibrahimi? Silahkan kelompok 2. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. 200 untuk kelompok 2. Demikian tolong dibacakan hasil atau skor nilai. Oke, nilainya saya bacakan. Kelompok 1 total skor 1050. Iya. Lembaganya SMA Ibrahimi 2. Kelompok 2 delegasi dari Ma'hadul Quran. Nilai skor 400. Kelompok 3 delegasi Madrasah Sanawiyah Putri dengan total nilai 200. Dan kelompok 4 delegasi dari Madrasah Aliyah Putri, skor nilai 1250. Jadi juara pertama adalah delegasi dari Madrasah Aliyah, juara kedua delegasi dari SMA Ibrahimi 2, juara ketiga delegasi dari Ma'hadul Quran. Ada juara harapan. Harapannya harapan 1 bisa ikut lagi untuk tahun yang akan datang. Terima kasih. Disampaikan jazakumullah khairan pelaksanaan lomba mafahim final lembaga di lingkungan bidang pendidikan tahun 2023 sudah menghasilkan para juara. Juara pertama diperoleh oleh utusan Madrasah Aliyah dan juara yang kedua SMA Ibrahimi 2 serta juara ketiga Ma'hadul Quran.